bisa berdakwah dan menyampaikan tauhid serta mentahdir syirik kepada mereka? Kapan? Sibuk gila wakal, capek, habis waktu. Hati-hati tadi yang namanya al-hawa. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan sekali-kali engkau mengikuti bisikan dan ajakan hawa nafsu. Sungguh itu pasti akan menyesatkan kamu dari jalan agama Allah. Sakit hati karena anak-anak ini kan memang kadang jadi fitnah bagi kita yang berharap mereka sholihin, tetapi Allah sudah menyatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh kalian di situ. Artinya pintu masuknya musuh-musuh melalui istri dan anak-anak. Kita menjadi lemah iman karena anak-anak, menjadi mengorbankan suatu kewajiban karena anak-anak. Kita melakukan sesuatu yang diharamkan karena anak-anak atau istri. Kita bisa memutuskan hubungan, pecah, menghajar gara-gara istri atau anak-anak. Maka kita harus saling bergandengan tangan ya ikhwan. Untuk menghadapi hawa nafsu kita, kita harus bergandengan tangan dan saling menguatkan. Untuk menghadapi syaitan, sampaikan ini kepada para istri kita. Pesan kepada mereka, hati-hati. Kalau enggak segera ini diatasin, enggak akan tersisa dakwah pun illa kecuali akan hancur. Tidak akan tersisa satu pondok pun kecuali akan hancur. Hancur. Baik hancurnya secara hissi, yang kasat mata, jadi kosong, enggak ada lagi yang belajar, atau secara maknawi. Ada pendidik dan murid-muridnya, penghuninya, tapi secara maknawi mereka centang perenang, tercerai-berai. Lu apa ada? Nah ada itu mahat-mahat jumhur. Satu pondok 3 ustadz kibar saling bermusuhan. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Apa hasilnya? Bagaimana anak didiknya? Pondok lain yang satunya lagi, 2 ustadz bermusuhan gak selesai-selesai hingga hari ini. Berupaya kita dudukkan, kita nasehatin bersama-sama masing-masing, gak cukup setahun, 2, 3 tahun. Sampai terakhir Ustadz Hamzah dan beberapa Ustadz jumhur itu meminta kepada anak setelah anak angkat tangan, tolong Ustadz, tolong sekali lagi Ustadz, sekali lagi. Ini sudah mungkin tahun ke-6 atau ke-7. Bayangkan antum, Ustadz kibar berselisih satu pondok. Gimana kira-kira pondoknya? Apa yang akan terjadi di situ? Akhirnya Nabi bilang, tolong jangan libatkan anak lagi. Min fadlik ya asatidah, jangan. Di lisan anak ini sudah khawatir keluar kata-kata pedas. Karena masalahnya sudah mengorbankan pendidikan, mengorbankan ukhuwahnya ikhwan. Ikhwan grupnya ustadz ini, grupnya ustadz ini. Yang ini taklimnya hanya ustadz ini, yang ini taklimnya sampai sini. Sampai ikhwan di kota itu mengatakan dan menangis di hadapan anak, kami futur Ustadz, futur. Kami sudah gak punya semangat lagi. Taklim sudah, khutbah hari raya dijadikan bagian daripada untuk menyindir yang ini, yang itu, sampai kami mengatakan kami Ustadz sholat hari raya pakai baju baru, gembira, mendengarkan khutbah Ustadz kita, sindir-sindir. Bayangkan antum ukhuwah yang semu ini. Ketika jumpa di hadapan anak, semuanya tertawa, baik, Masya Allah, khair, ini, itu. Semu semuanya. Anak sekali menolak, anak bilang, jangan. Tolong Ustaz, tolong. Akhirnya dia bilang, taib. Anak penuhin. Sekarang juga, selesai rapat. Anda lupa rapat asyariah atau rapat apa waktu itu. Di kamar. Jam 12 malam atau jam 1 malam kita udah capek. Apalagi sekarang ya Ustaz? Dia depan anak. Tafadhal. Apa kesalahan Ustadz Fulan menurut antum? Sama ini, dua-duanya sama. Cuma kebetulan satu. Apa kesalahannya? Tafadhal ya akhi, sampaikan. Ustadz Fulan ini semuanya sama-sama jumhur sekarang. Termasuk yang mencela ULB luar biasa dua-duanya. Anda tanyakan, apa kesalahan Ustadz Fulan, Ustadz B? Ada kesalahan manhaj? Iya enggak. Kenapa antum khilaf? Kenapa enggak selesai-selesai ya akhi? Sudah, ini sudah sampai puncaknya. Ya.
Orang yang melihat majelis itu nggak tahu sejarahnya akan melihat Ustaz Lukman kok marah-marah ya. Nah, dia nggak tahu bahwa itu sudah lebih dari 6 tahun bermajlis-majlis. Habis waktu, capek, kita mau murojaah Al-Quran, mau murojaah pelajaran, nggak sempet-sempet. Kita tinggalkan pondok pesantren, murid-murid. Bukan ana menutup warung atau toko, santri kita tinggalkan. Rapat demi rapat di pondok saya ana nggak bisa hadir. Maka puncaknya marah, karena tidak menghormati dakwah, tidak menghormati salafiyah. Urusan-urusan remeh. Kenapa bangunan itu makshof kok di situ? Kenapa itu si fulan pengurusnya yang ini enggak yang itu? Kenapa itu dikeluarkan? Kenapa itu? Anda bilang ini masalah manhaj. Bukan, iya. Kenapa antum khilaf? Murid-murid ulama. Kenapa? Bukan lulusan pondok pesantren loh, murid-murid ulama. Berselisih. Barakallahu fikum. Ini semua akibat hududun nafas. Prinsip-prinsip salafiyah dilupakan. Prinsip ukhuwah, prinsip bahwa perpecahan itu adalah bid'ah dan bahwasanya persatuan itu adalah sunnah. Lebih parahnya ada wala wal bara. Ustadz yang ini punya pengikut, tidak mau taklim di ustadz yang itu. Gimana ini? Satu pondok sesama ahli sunnah, yang ini juga demikian. Hubungan jadi retak. Oh, ini pengikutnya ustadz itu. Assalamualaikumnya nggak enak. Kalau sama-sama temennya, Assalamualaikum ahlan ya akhi. Giliran yang sama itu, salam. Kadang nggak salam. Apa demikian salafiyin? Salafiyah mengajarkan demikian, ulama kita mengajarkan demikian. La. Wallahi ya salafiyin, haram kepada kita semuanya mengorbankan ma'had, mengorbankan pendidikan, mengorbankan dakwah sampai kita nggak bisa mikir, nggak bisa lagi konsentrasi untuk menunjukkan kepada umat tentang bahayanya kesyirikan di dunia dan bahayanya kesyirikan di akhirat. Ana masih ingat dulu kita punya kajian di masjid mana, entah tahun berapa ana lupa. Ya. Ketika ana bainal maghrib wal isya, intinya ceramah itu berbicara tentang tauhid dan bahayanya syirik. Menyinggung masalah doa ke kuburan, menyinggung masalah jimat, masalah dukun. Tiba-tiba sambil menunggu qomat, menunggu iqamatus shalah, salah satu yang hadir di Kendari ini kejadian, mendekat ke ana, di sebelah ana, terus dia menyampaikan Assalamualaikum Ustaz. Belum dia berbicara, dia meneteskan air matanya. Bapak itu tadi yang Ustaz sampaikan tentang perdukunan, gara-gara dunia, gara-gara warisan, gara-gara saya ikut melakukannya. Terus nunduk dia. Nggak kasihan sama orang-orang seperti itu? Kapan kita bisa berdakwah dan menyampaikan tauhid serta mentahdzir syirik kepada mereka itu? Kapan? Sibuk kila waqal, capek. Habis waktu. Sejak dulu masa jumhur, ana itu sedih ketika dikirimin data-data tentang saudaranya, laporan-laporan tentang saudaranya satu pondok. Sedih ana baca, sedih. Tapi ana harus baca, ingin berta'awun, ingin saling menguatkan, ingin bareng-bareng menyelesaikan problem. Habis waktu, sedih. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب